Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan penjenengan-penjenengan semuanya yang selalu setia menyimak channel Padepokan Gajayana. Semoga penjenengan semuanya selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirnya bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena kesempatan hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu panjenengan kembali untuk membuat video yang mengedukasi, konten-konten untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang problem yang ada di Nusantara, khususnya adanya kasus dari Wapres kita Mas Gibran yang kembali disangkut pautkan kembali ke ranah hukum, dan nanti kita akan kuak juga apa yang terjadi di Nusantara maupun di luar, kejadian-kejadian dari sisi gaibnya nanti kita akan tanya-tanyakan, dan saya masih tetap setia ditemani dengan Mas Opal. Sehat Mas Opal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen rasanya sudah beberapa hari nggak bikin video ini. Ya tetap disimak saudara-saudaraku semuanya, di share, di like, dan di komen, dibagikan sebanyak-banyaknya, dan mohon doa dan dukungannya agar proses pembuatan video ini berjalan dengan lancar tanpa halangan sedikit apapun. Sudah siap Mas? Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, saya minta dengan izin dari beliau Sang Hyang Murtahyan Nirwana, saya minta tolong dibantu, dipagari, bentengi rumah ini, bersihkan semuanya dari golongan jin, syaitan, siluman, iblis seluruhnya yang ingin menyusup, yang menghalang-halangi proses pembuatan video ini. Saya minta semuanya dari golongan jin, setan, siluman, iblis tendang semua kalian neraka jahanam. Saya minta radius 2 km ini dibentengi berlapis-lapis, tidak bisa ditembus. Yang mencoba menembus otomatis hancur semuanya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Penting itu sistem mediator juga. Saya mintanya, saya maksudkan yang bisa menguasai sistem mediator. Saya minta tolong dibantu ditarikan. Assalamualaikum malaikat, saya minta tolong ditarikan kodam pendamping dari Mas Gibran Raka Buming Raka yang asli, 100% asli, yang bisa diajak berkomunikasi, yang mengetahui situasi dan kondisi saat ini yang ada di Nusantara maupun di luar negeri. Saya minta yang asli, hadirkan, masukkan jasadnya mediator. Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Perkenalkan, saya salah satu pendamping gaib dari Mas Gibran. Dari golongan apa? Dari golongan jin. Sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Siapa yang mengislamkan dulu? Sejak dulu dari beliau Sultan Agung Anyokrokusumo, atau bisa disebut Raden Mas Rangsang. Ya. Ini dengan siapa tadi? Trisakti. Siapa? Trisakti.
Oh, Trisakti. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya minta kejujurannya apabila berbohong untuk penyusup otomatis terbakar seluruhnya Allah. Bentengi juga Shalom. Terima kasih sudah berkenan hadir kemari. Alhamdulillah. Tadi sedang apa ini? Kami sedang bertugas menjaga beliau. Karena saat ini beliau banyak yang menyerang dari bangsa Goib. Kenapa itu? Ya, karena saat ini beliau sedang mendapatkan fitnah dari orang-orang yang tidak menyukai. Saya ditugaskan untuk menjaga, menghalangi dari luar. Banyak itu yang menyerang dari bangsa apa aja? Banyak dari bangsa jin, siluman, bahkan dari iblis ada. Dari suruhan orang-orang yang tidak suka dengan Raden Mas Gibran. Tujuannya itu untuk apa? Bikin beliau sakit atau lengser? Ya, untuk saat ini tujuannya hanya untuk membuat sakit. Karena yang buat lengser itu bukan dari bangsa Goib. Tapi ketika beliau sedang sakit, tidak menjalankan tugasnya, itulah kesempatan untuk menyerang. Jadi memang ada dua aspeknya, diserang dari Goib dengan nyata ya, punya tugas masing-masing ya. Nah, ini yang saya tanyakan kan ketika adanya huru hara gunjang ganjing yang ada di Nusantara ini, masalah beliau yang dulu sudah tenggelam sekarang timbul kembali, beliau sampai diseret-seret juga, mau dipidanakan juga. Itu menurut pandangan Goib itu gimana itu aslinya? Ya, karena beliau Raden Mas Gibran adalah penerus dari ayahnya Bapak Presiden yang dulu Bapak Jokowi. Beliau Raden Mas Gibran diberikan tugas untuk mendampingi Presiden saat ini. Karena Presiden saat ini itu mudah terprovokasi dengan orang-orang yang tidak menyukai dan ingin menguasai negara Indonesia ini. Makanya saat ini dengan adanya isu yang diberikan ditujukan kepada Wakil Presiden Raden Mas Gibran untuk menghentikan jika Pak Presiden Prabowo tidak didampingi oleh beliau Raden Mas Gibran, nantinya akan dalam bahaya, dalam artian dapat mudah diarahkan dari orang-orang yang pintar-pintar, yang mudah memprovokasi beliau agar bertindak secara sewenang-wenang. Jadi kalau kita lihat memang kan yang lebih aktif ini kan juga Prabowo sendiri. Mas Gibran kan kalau kita lihat kan banyak sekali di media itu kurang, pergerakannya kurang, terus kinerjanya juga kurang dan lain-lain. Ternyata kalau dilihat sisi Goibnya memang mempunyai peran sendiri ya. Benar, banyak orang yang berbangsa buruk terhadap beliau Raden Mas Gibran. Sebenarnya beliau sedang bertugas secara diam-diam di balik layar, mendatangi tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Pak Presiden Prabowo. Beliau membantu dari rakyat-rakyat kecil, mendengarkan suara-suara mereka,
memberikan bantuan-bantuan walaupun itu tidak bisa memberikan solusi, tetapi berusaha membantu. Ya ini kan kalau dilihat ini kan orang-orang ini kan cenderung juga memojokkan antara Pak Jokowi, Mas Gibran dan lain-lain di antara kinerja, belum lagi kepemimpinannya juga. Itu kan sekarang banyak sorotan dari rakyat dan masyarakat dan mengacu pada beliau-beliau tersebut. Sebenarnya itu bukan masyarakat biasa, tetapi dari beberapa orang yang membuat provokasi kepada rakyat-rakyat untuk membuat citra beliau Raden Mas Gibran itu buruk, sehingga tujuan mereka akan mudah dicapai. Dan sebelumnya tugas Mas Gibran juga itu untuk melanjutkan perjuangan dari Bapak Presiden yang dulu, Bapak Jokowi. Karena saat itu banyak orang-orang yang ingin menguasai Indonesia ini. Mereka itu tidak bisa bergerak, tidak bisa memanfaatkan situasi ketika pergantian presiden sudah terjadi. Karena Bapak Prabowo itu sangat mudah dimasuki dari orang-orang yang ingin manfaatkan, sehingga diputuskan Bapak Jokowi itu untuk menyuruh anaknya menjadi wakilnya agar meminimalisir tidak mudah kacau dalam pemerintahan Pak Prabowo. Oh, jadi kalau saya lihat itu jadi Mas Gibran itu menjadi penyambung dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Benar. Nah, sekarang dari kasus-kasus yang ada, masalah-masalah yang ada dari kemarin-kemarin itu kan banyaknya huru-hara, demo dan lain-lain. Nah, sekarang itu beralih. Sekarang malah condongnya itu menyudutkan ke tadi yang saya bilang ke Pak Jokowi sama Mas Gibran. Kasus-kasusnya belum lagi ada pemerintahan orang-orang yang dalam pemerintahan itu yang terkena korupsi juga menyeret-nyeret Bapak Jokowi lagi. Dan Mas Gibran pun juga sekarang juga diseret juga. Ya, karena tujuan mereka tidak bisa tercapai hanya dengan menyuruh masyarakat. Dengan begitulah mereka mengadakan isu-isu baru yang gunanya untuk memberhentikan tugas Raden Mas Gibran. Sebenarnya korupsi orang-orang yang melakukan itu sudah lama. Yang masih menjabat sebenarnya itu yang menjadi tersangka saat ini itu sudah lama bergerak, tetapi mereka itu tidak bisa karena dalam pemimpinannya Bapak Jokowi itu sangat ketat. Makanya ketika kasus-kasus besar korupsi itu melanda mereka dengan mudahnya buat alasan itu adalah perintah dari Bapak Jokowi. Dan sebenarnya tidak begitu. Bapak Jokowi itu sudah tahu orang-orang yang ingin korupsi uang pemerintahan Indonesia ini, sudah tahu semua wajah-wajahnya. Beliau itu memberikan kesempatan untuk korupsi dengan memerintahkan anggarannya dinaikkan. Sebenarnya itu bukan ulah Bapak Jokowi, itu ulah mereka sendiri. Jadi maksudnya Pak Jokowi sudah tahu orang-orang yang tidak amanah dan lain-lain. Beliau mendorong dari belakang agar kecurangan tersebut terlihat sendiri di hadapan masyarakat seperti itu.
tambah dikasih jalan ya. Benar, ya itulah agar rakyat itu tahu mana orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak. Makanya ada berita yang mengabarkan bahwa ketika nantinya Bapak Prabowo menjadi presiden, kementerian atau pemerintahan, orangnya ini dan itu ditetapkan untuk tetap menjabat. Sebenarnya Bapak Jokowi itu tidak memiliki kuasa seperti Bapak Prabowo saat ini. Makanya inilah kesempatannya untuk ditangkap para koruptor itu. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu ya. Jadi Pak Jokowi bisa saja bergerak dari dulu, tapi itu saja dirasa sia-sia. Jadi yang dimajukan untuk melanjutkan tugasnya Pak Prabowo, karena dari dulu Pak Jokowi kinerjanya dan lain-lain selalu dinilai buruk oleh rakyat dan lain-lain ya. Sebagian oknum, sebagian sebenarnya bukan rakyat yang menilai buruk itu, tetapi pemerintah sendiri dengan menyuruh orang-orangnya membuat kabar-kabar buruk. Jadi itu yang seperti ada provokator atau apa yang mendorong masyarakat, seolah-olah masyarakat yang bersuara dan lain-lain, ternyata itu bukan masyarakat ya, tapi apa, buzzer atau apa itu ya, istilah seperti itu. Tetapi rakyatnya sudah tahu semua, yang kalangan bawah mereka semua dibantu dengan ikhlas oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Makanya banyak sekarang pengikut-pengikutnya, tetapi masih kurang dukungannya. Nah, ini kembali lagi. Nah, ini terus nantinya itu sampai mana ini kasusnya ini kan selalu seperti itu. Dengan di sisi lain kekacauan yang ada di Nusantara sendiri, banyaknya orang-orang yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan. Sekarang makin banyak orang-orang yang merampok dan lain-lain. Makin banyak orang-orang juga yang hilang entah kemana. Anda tahu enggak? Ya, sebenarnya itulah pemerintah sendiri. Pemerintah dari orang-orang yang ingin berkhianat itu membuat provokasi. Bukan rakyatnya, tetapi kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini juga menyudutkan masyarakat. Sehingga masyarakat itu terbebani dan melakukan demo besar-besaran. Tetapi juga ada orang dalam sendiri yang memberikan suruhan, memanas-manasilah, sehingga kekacauan semakin besar. Sebenarnya rakyat itu hanya butuh dihargai pendapatnya. Yang melakukan kebakaran besar-besaran kemarin itu adalah oknum-oknum suruhan dari orang-orang dalam pemerintahan dan orang-orang yang memanfaatkan dari luar, sehingga kekacauan semakin besar. Ada dua arah yang mendorong kekacauan besar itu, yang ingin menguasai juga dari luar negeri dan dari dalam negeri sendiri. Ketika ada orang-orang yang hilang itu juga dari dalam sendiri. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ada banyak kubu yang ingin memanfaatkan itu untuk membuat nama baik mereka semakin baik. Ya, dari pemerintah ada dua kubu, kedua-duanya juga main. Jadi istilahnya banyak yang memanfaatkan momen
kericuan, kegaduhan yang ada ini untuk perbaiki dan memperkaya diri sendiri itu juga masing-masing ya. Benar. Tapi Mm-mm. kedua-duanya juga itu memprovokasi masyarakat untuk bertindak keras. Ketika masyarakat sudah panas, maka akan menyerang. Sebenarnya itu dipanas-panaslah mereka sendiri dari dalam. Jadi rakyatnya nggak tahu, itu dikira itu temannya sendiri, ternyata memang ada sosok Ya, provokator dan lain-lain. ya yang menyusup ke rakyat. Tapi kalau Anda tahu enggak, sekarang ini banyak sekali karena akibat demo yang besar-besaran yang terjadi di negara ini, itu membagikan negara-negara luar di Nusantara ini yang meniru negara Indonesia. Banyak yang berempati, bersimpati atas kejadian yang ada di Indonesia, yang memberi dukungan, bahkan yang melakukan demo juga meniru orang-orang yang ada di Nusantara ini juga banyak di luaran sekarang ini. Apa Anda tahu? Ya, saya tahu. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini juga termasuk tugas dari atas. Dengan adanya demo besar ini akan ada pergejolakan besar di seluruh dunia. Karena negara yang nantinya menjadi panutan adalah negara Indonesia ini. Dalam ramalan yang disebut dulu adalah Nusantara, yang akan menjadi mercusuar dunia itu, menjadi pemimpin dunia. Ya, saat inilah dimulai prosesnya. Sebenarnya di negara-negara itu banyak kebijakan-kebijakan juga yang merugikan rakyatnya, tetapi mereka diam saja. Dengan melihat besar-besaran demo besar-besaran yang ada di Indonesia ini, mereka tergugah hatinya. Ternyata rakyat juga memiliki wewenang yang sangat besar untuk mempengaruhi pemerintahan. Sehingga banyaklah negara-negara lain yang meniru. Ya. Seperti itu prosesnya. Proses yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara besar saat ini. Walaupun ini terlihat buruk, tetapi pandangan orang lain itu sebuah gebrakan besar, menimbulkan semangat besar untuk perubahan yang baik demi negara mereka semuanya. Dan nantinya ini masih akan banyak lagi kekacauan yang akan terjadi di beberapa negara lainnya. Karena ini adalah sebuah proses di mana dunia akan berubah secara drastis. Sebenarnya dunia ini sudah kacau sudah lama. Karena dari Dajjal itu ia menguasai sistem dunia. Mereka membuat sistem di mana negara-negara yang mau berkembang itu diambil alih semuanya, ditekan, walaupun terlihat memberi tawaran yang terlihat sangat baik, tetapi memiliki tekanan yang lebih besar. Jadi intinya itu siapa yang ingin negaranya aman, negaranya maju dan lain-lain, mereka harus tunduk secara tidak langsung ya. Benar. Jadi istilahnya dengan tunduk itu dengan cara bekerja sama yang nantinya itu pasti menguntungkan negara-negara tersebut. Seperti Benar.
eh, kalau saya lihat di video-video kemarin juga kayaknya juga bilang bahwa eh, banyak negara-negara besar itu yang lebih parah dari Nusantara. Banyak rakyat-rakyatnya itu yang terkekang, yang terzolimi oleh pemerintahnya juga. Tapi di sisi baiknya itu yang berperan ternyata ada Dajjal, yaitu di negara Amerika dan Israel kalau nggak salah. Jadi kalau Anda lihat ini juga sama, berarti negara tersebut. Benar, negara Amerika dan Israel itu kan menguasai seluruh dunia, menekan seluruh negara yang ada di dunia ini, semua dalam tekanan mereka. Tekanan dalam artian kebutuhan ekonominya, semuanya ditekan agar mereka itu tunduk dan patuh. Sebenarnya sistem inilah yang akan dihancurkan dengan adanya kekacauan-kekacauan besar yang dari rakyatnya sudah tergugah hatinya untuk sebuah kemerdekaan mereka, dan dimulai dari Indonesia ini. Jadi ternyata banyaknya penindasan yang terjadi di negara-negara lain yang rakyatnya hanya bisa diam, terus melihat bangsa atau melihat negara Indonesia ini yang melihat rakyat-rakyatnya itu berjuang mati-matian untuk bisa mengurangi penindasan dan lain-lain, akhirnya ditiru dengan negara-negara lain itu terus sendiri. Benar. Mereka memainkan sebuah hutang. Ketika hutang itu kan ada selalu berkaitan, tidak bisa dihindarkan. Maka mereka memanfaatkan itu. Karena saat ini juga ekonomi sudah hancur. Rakyat-rakyat kecil semuanya pada menangis dalam hatinya. Kenapa negara ini semakin hari semakin kacau, dan penghasilan mereka semuanya tidak ada peningkatkan, tetapi pengeluaran semakin besar. Makanya sistem ini akan hancur ketika rakyat sudah sadar. Akan banyak terjadi peperangan antara rakyat dan pemerintahan. Ketika suara mereka tidak diterima dengan baik, maka akan terjadi sebuah kekacauan besar lagi. Itu karena tadi ya, kekacauan terjadi besar karena keadaan yang menekan mereka untuk melakukan hal ini ya, dari kesulitan ekonomi, pangan dan lain-lainnya. Awalnya banyak yang diam, mereka sekarang jadi ikut-ikutan gitu. Ya. Tetapi di beberapa negara juga itu berbeda kasusnya. Terkadang ada negara yang sudah menjamin kehidupannya, tetapi kebijakannya itu tidak membuat mereka bebas. Itu juga sekarang ada itu di Jepang itu. Kebijakan pemerintahnya itu tidak diterima oleh rakyatnya, maka terjadilah demo. Dan di Filipina itu juga ada karena korupsi besar-besaran dari pemerintah. Itu sama seperti di Indonesia. Jadi awal mulanya negara Indonesia menjadi mercusuar dunia itu, dunia-dunia yang lain itu juga harus hancur dulu ya. Benar. Jadi nantinya orang-orang di seluruh dunia itu nanti mengacu dan menuju ke negara Nusantara ini. Benar. Karena yang berani adalah negara ini, negara Indonesia. Karena suatu saat nanti akan ada yang namanya gotong yang besar-besaran untuk membangun negara ini. Setelah kekacauan besar, ketika semua ekonomi semua hancur di negara ini, pemerintah sudah tidak dipercaya, maka ada kelompok kecil
yang membangun dari bawah, yang membuat semua rakyat kecil itu saling percaya dan amanah. Nanti itu akan dipimpin oleh beliau, Ratu Adil. Yang dari bawah kemudian muncul ke atas, ke atas. Dan ketika itu sudah besar, negara lain itu melihat, karena kondisinya juga sama, mereka juga akan melakukan hal sama. Nantinya dari Nusantara ini akan mengarah ke barat, ke barat. Itu bukan orang biasa nantinya. Jadi aspek tadi juga mendorong negara-negara luar yang melihat negara Indonesia yang rusak, yang runtuh itu bisa berkembang, akhirnya Bertumbuh besar. mereka mendekat dan merapat kemari gitu. Benar. Hmm, Dan saat itulah terjadilah negara Nusantara menjadi misuar dunia. tapi kalau boleh tahu itu masih lama atau sebentar lagi ya? Sebentar lagi, Hmm, beberapa tahun lagi, hmm, tidak akan sampai 10 tahun. hmm. Karena memang banyak sekali kekerasan yang terjadi di negara Nusantara ini, apalagi di luar-luar juga sekarang juga banyak sekali konflik-konflik juga. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, yang saya sampaikan adalah untuk seluruh rakyat yang ada di negara ini, jangan mudah diprovokasi dengan berita-berita yang saat ini disebar, karena berita itu adalah fitnah. Sebaik-baiknya mereka, orang yang melihat berita itu, saling memilah-milah berita. Dan jagalah diri mereka masing-masing akan tidak mudah terprovokasi dan saling tolong menolong. Karena saat ini juga kalian semua merasakan betapa sakitnya negara ini. Kalian semua harus bergotong royong membangun negara ini. Perlahan dari lingkungan kalian masing-masing. Dari lingkup kecil nanti perlahan besar. Iya, iya. Itu saja. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf nanti perbincangannya agak banyak sekali dan saya juga mengetahui banyak sekali informasi baik di Nusantara maupun di luar yang terjadi. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mau bercerita. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau ketidaknyamanan yang ada di sini. Silahkan untuk kembali bertugas. Terima kasih juga untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang musuh berterang sekarang sama bersihkan semuanya Allah. Alhamdulillah sekali, banyak sekali tadi yang dibicarakan, yang diutarakan baiknya sama ya. Jadi banyak kejadian nyata yang setiap kita bikin konten dan lain-lain ternyata banyak yang terjadi. Itu kalau saya sendiri sudah banyak yang nyata yang terjadi. Jadi terserah panjenengan sendiri
percakapan perbincangan kami dengan sisi gaib tidak perlu dipercaya 100% karena kebenaran yang mutlak yang hakiki adalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pesannya sekarang sudah banyak fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah-fitnah akhir zaman yang terjadi, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, saling menjaga Nusantara ini, saling berdiam diri, memperbaiki dirinya masing-masing dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan perlindungan, keselamatan di akhir zaman ini. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan syafaat oleh beliau baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah-salah kata, tindakan, dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.